Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya kerugian saya modal semua itu saya kerugian karena saya sampai dengan hari ini saya tidak bisa withdraw. Tidak ada uang yang mengalir untuk transaksi investasi, tidak ada. Ini merupakan satu jaringan yang kemudian terkait dengan satu mastermind yang sama. Godaan investasi bodong ternyata masih terus ada. Beragam platform investasi kini marak ditawarkan, mengincar siapa saja kaum yang berniat memutar duit, mengintai kesempatan di tengah gaduh situasi pandemi. Lengah sedikit saja, bisa-bisa terjebak investasi bodong. Korbannya terus berjatuhan silih berganti, hampir merata di tanah air. Kini, konsep berinvestasi memang sudah jauh bergeser dari kesan sulit dan ribet. Bisa dilakukan oleh siapapun asal punya duit dan mau mengelolanya. Uang bisa berputar dan menghasilkan keuntungan berkali lipat. Itulah iming-iming janji manisnya. Tidak pernah terlintas sekalipun di benak Dani Wijaya Semyono, uang belasan miliar rupiah miliknya terancam tak bisa ditarik. Dana milik pria 29 tahun ini kini masih tertahan di platform investasi robot trading. Sejak September 2021 lalu, Dani bergabung menjadi anggota robot trading Auto Trade Gold atau ATG. Hanya dalam waktu 5 bulan, uang miliaran rupiah miliknya terancam raib. Sebab sejak Januari tahun ini, ada saja kendala untuk penarikan dana. Jangankan saldo keuntungan, menarik dana deposit sendiri pun sangat sulit. Kalau di case saya, mungkin dibilang profitable atau enggak, saya akan bilang enggak. Karena saya baru withdraw sangat sedikit ya. Dan deposit saya masih timpang jauh sekali ya. Sebetulnya kalau bicara kerugian, ya kerugian saya modal semua itu saya kerugian. Karena saya sampai dengan hari ini saya tidak bisa withdraw. Jadi mulai bulan Januari itu mas, ATG ini mulai seret soal penarikan withdrawal. Dan masih berlangsung sampai hari ini dengan dalih alasan adalah maintenance system pada saat awal Januari ya. Sampai dengan April kemarin, alasannya adalah maintenance system. Lalu ada alasan lagi regulasi gitu kan. Berawal dari keraguan dan antipati, pertahanan diri Dani akhirnya jebol setelah melihat sosok Wahyu Kenzo di media sosial. Tampilan mentereng Wahyu Kenzo dengan sederet aset mobil mewahnya menggiring Dani merubah keyakinannya. Apalagi Wahyu Kenzo kerap memamerkan pose foto bersama beberapa pejabat di negeri ini, hingga akhirnya ia bergabung menjadi anggota ATG. Nah karena faktor itulah, jadi akhirnya saya berpikir gitu, kayaknya nggak mungkin ya kalau seorang figur sebesar tokoh ini yang dihormati di Republik kita gitu ya, dan orang ini si Wahyu Kenzo ini dekat dengan figur seperti itu gitu. Saya jadi berpikir mas gitu, secara psikologis saya berpikir kayaknya nggak mungkin nih bahwa orang seperti ini mau berteman atau dekat dengan orang yang notabene akan jadi kriminal atau konflik. Auto Trade Gold atau ATG tidak lain adalah platform investasi foreign exchange atau biasa disebut dengan istilah forex. Forex adalah perdagangan mata uang asing atau valuta asing. ATG menawarkan layanan platform robot untuk menjalankan perdagangan forex tersebut. Tidak jelas benar asal-usul robot ATG, namun yang jelas aplikasi robot trading ini ditawarkan atau dijual melalui PT Pansaka. Hingga saat ini, anggota ATG diklaim mencapai 300.000 orang dan kini beberapa anggotanya mulai resah lantaran tidak bisa menarik dananya. Realitas menemui beberapa korban ATG yang telah melaporkan PT Pansaka ke Mabes Polri. Kenapa Pak tertarik Pak waktu itu?
Ya karena dijanjikan keuntungan ya Pak ya. Oke. Keuntungan ya bisa mencapai 15% lah. Buntut dari gelagat macetnya penarikan dana, kini anggota ETG ramai-ramai melaporkan kasusnya ke polisi. Pertengahan Juni lalu, LQ Indonesia Law Firm melaporkan pengelola robot trading ETG ke Barreskrim Polri. Mewakili 141 anggota sekaligus korban ETG, LQ mencatatkan kerugian senilai 15 miliar rupiah. Tidak hanya ETG, law firm ini juga mewakili korban-korban dari beragam platform robot trading lainnya. Menurut Alvin Lim, robot trading yang kini marak ditawarkan tak lebih hanyalah praktik Ponzi. Hanya iming-iming agar orang bisa dapat uang lebih besar daripada bunga tabungan sehingga uang itu dipindahkan, Pak. Diambil. Bunga yang dia kasih ke orang-orang awal itu adalah berasal dari orang yang sudah masuk sebelumnya. Jadi orang masuk sebelumnya, nanti tahun depan baru diambil, misalnya 10-20%-nya untuk dibayarkan. Ya, sisanya dia tilep. Tidak hanya ETG, keberadaan robot trading begitu menggurita. Ada begitu banyak platform yang menawarkan jasa serupa. Iming-iming meraup untung selangit, menjadi rayuan maut yang menggoda bagi pemburu keuntungan instan. Namun begitu anggotanya terus bertambah dan membesar, ujung-ujungnya malah buntung. Sosok Wahyu Kenzo atau pemilik nama asli Dinar Wahyu Saptian Devrik sebenarnya baru mulai melambung ke publik di tahun 2021. Wahyu Kenzo namanya tercatat sebagai Chief Executive Officer atau CEO PT Pansaka. PT Pansaka tidak lain adalah juga memasarkan robot trading ETG. Pria yang belum genap berusia 34 tahun ini beberapa kali berpose sana-sini dengan sejumlah pejabat. Lantaran inilah sebagian besar anggota ETG makin mantap keyakinannya untuk bergabung. Pada 7 Mei 2021, Satgas Waspada Investasi telah memasukkan nama PT Sarana Digital Future International dalam daftar perusahaan investasi ilegal. Kala itu, ETG masih dipasarkan oleh PT SDFI. Otoritas Jasa Keuangan menyebut Auto Trade Gold 4.0 adalah entitas yang tidak terdaftar dan tidak berada dalam pengawasan OJK. OJK bahkan memasukkannya dalam daftar Investor Alert di portal resmi Otoritas Jasa Keuangan. Namun kala itu, pihak ETG membantah telah melakukan penggalangan dana masyarakat. Anehnya, hanya 4 bulan berselang dari pengumuman OJK, persisnya di bulan September 2021, Wahyu Kenzo merilis New Pansaka. Hadir juga di acara tersebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Bambang Susatyo. Bambang Susatyo hadir di acara disebut dalam kapasitasnya sebagai penasihat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Bapak selaku Dewan Penasehat di APLI juga Pak, salah satu anggotanya kan juga ada ikutan menjual robot trading nih Pak. Dan salah satu CEO-nya juga mungkin dengan memanfaatkan gerakan Bapak ini untuk mencari para member baru. Ini bagaimana Pak kira-kira tanggapannya Pak Bamsud soal robot trading ini Pak? Ya sesuai dengan aturan aja. Oke. Ya. Gimana Pak? Sesuai dengan aturan, kan ada aturannya. Oke. Ya. Dan saya mendorong pemerintah untuk segera melakukan regulasi yang ada. Ya. Kalau untuk anggota Bapak yang tetap ikutan menjual bagaimana? Kadin, bukan anggota saya. Anggota Kadin. Yang di Pansaka itu Pak? Itu anggota Kadin, APLI bukan Kadin. Ya APLI Pak. Bapak kan selaku Dewan Penasehat Pak. Siapa yang bilang? Di pengurusan APLI-nya? Dalam jejak digital di media sosial, para pembesut ETG menyebut aplikasinya adalah sistem otomatis untuk trading forex yang luar biasa. Pengelola Auto Trade Gold bahkan terang-terangan
menjanjikan keuntungan rata-rata hingga 15% per bulan selama 16 bulan berjalan. Tim Realitas berusaha meminta konfirmasi kepada PT Pansaka di kawasan Jalan Tomang Raya, Jakarta Pusat. Namun surat permintaan wawancara yang kami layangkan hingga kini belum mendapat balasan. Untuknya buat Pansaka tapi kan? Pansaka ya, itu tuh saya menyertainya CEO-nya langsung, karena kan saya nggak tahu harus kemana gitu kan. Iya. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Pansaka dan tim Realitas telah berupaya untuk mengonfirmasi ataupun mencari jejak Dinar Wahyu Satyendifrik alias Wahyu Kenzo mulai dari alamat kantor dan alamat rumah yang kami dapatkan, namun yang bersangkutan tidak berada di lokasi. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Wahyu Kenzo dan manajemen Pansaka sedang berada di luar negeri. Realitas juga mendatangi alamat lain yang tertulis di laman resmi pansaka.id, yaitu di Jalan Manunggal Kebonsari nomor 2B Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Di lokasi ini, Realitas mendapati sebuah gudang pengemasan dan pengiriman barang. Pekerja yang kami temui mengaku tidak mengetahui siapa bos alias pemilik usaha tersebut. Penelusuran berlanjut ke Malang untuk mencari kediaman Wahyu Kenzo di Jalan Embong, Brantas. Menurut informasi warga setempat, rumah ini milik keluarga Anggi Jesi, istri Wahyu Kenzo. Namun sejak beberapa bulan terakhir, rumah ini hanya dihuni anak indekos. Melihat Wahyu lewat? Waduh, udah 3 bulanan mungkin. 3 bulan. Sebelum itu masih kesini berarti Mas Wahyunya? Jarang. Perusahaan terbatas Pansaki Berdikari Bersama atau Pansaka resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sejak April 2015. Perusahaan ini juga terdaftar di APLI. Belakangan, perusahaan multi-level marketing ini ikut menjual jasa robot trading. Dimintai konfirmasi perihal PT Pansaka, pihak APLI mengaku telah meminta klarifikasi perusahaan tersebut. Sekjen APLI menyebut, PT Pansaka mengaku hanya menjual software. Pansaka ini adalah anggota kami. Kami juga sering berulang kali bahkan meminta kepada pihak perusahaan Pansaki ya untuk terus mengklarifikasi bahwa memang mereka tidak melakukan transaksi trading ya. Mereka hanya sebatas melakukan penjualan software. Punyanya PT Pansaki ini itu ada ya, ada izinnya. Kalau nggak salah itu ada 5 software yang terdaftar di lampiran CUPL-nya PT Pansaki. Entah sebuah kebetulan atau tidak, selain terdaftar sebagai anggota, Wahyu Dinar atau Wahyu Kenzo adalah juga pengurus di APLI. Di asosiasi ini, Wahyu memegang posisi sebagai Kepala Bidang Informatika dan Digital Teknologi. PT Pansaka adalah satu-satunya anggota APLI yang mendaftarkan dirinya menjual aplikasi robot trading. Dan baru-baru ini, mereka bahkan merilis penjualan seri terbarunya, yaitu ATG 5.0. Penawaran investasi di robot trading di Indonesia marak sejak 2 tahun terakhir. Perusahaan robot trading berlomba-lomba memberikan tawaran menggiurkan. Robotlah yang bekerja mendatangkan cuan besar, sementara pemiliknya tinggal duduk-duduk manis saja. Persoalannya, hingga kini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI tidak pernah atau belum mengatur keberadaan robot trading untuk perdagangan berjangka. Dengan begitu, barang ini bisa disebut ilegal. Namun sayangnya, selama ini BAPEPTI terkesan berdiam diri. Kepada Realitas, Kepala Pelaksana Tugas BAPEPTI, Didit Nurdiatmoko, tidak menampik soal ketiadaan aturan. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, BAPEPTI
telah menindak sebanyak 1.578 kegiatan perdagangan berjangka komoditi secara ilegal. Justru itu praktek robot tradingnya itu awalnya mereka mendapatkan izin itu bukan untuk trading, ya kan? Sehingga memang di luar pengawasan kami, ya kan? Mereka dapat yang namanya SIUPL, surat izin usaha perdagangan langsung. Jadi itu untuk perdagangan robot tradingnya, ya kan? Perdagangan robot tradingnya. Nah, ternyata mereka menyalahgunakan itu untuk trading, future trading, gitu kan? Nah, itu kan harus masuk dalam ekosistem yang diatur oleh Bapepti. Nah, ini yang mereka tidak masuk di situ, gitu. Sehingga sejak awal memang kami tidak melihat ke sana karena mereka tidak terdaftar di Bapepti. Auto Trade Gold bekerja sama dengan broker bernama Lego Market dan RBG Limited. Jika dilihat, dua pialang berjangka ini beralamat di luar negeri. Tim Realitas menelusuri jejak kedua perusahaan pialang tersebut. Lego Market LLC tercatat beralamat di Saint Vincent and Grenadines di Kepulauan Karibia. Setelah melakukan penelusuran mulai dari alamat IP dan mendapatkan nomor telepon, ditemukan yang meregistrasi perusahaan ini merupakan orang Indonesia dengan admin name Muhammad Rojib dan email bayucnd@gmail.com. Namun hasil dari penelusuran pemilik email tersebut ditemukan satu nama bernama Bayu Walker dengan beralamatkan di Surabaya. Ketika nomor telepon yang terdaftar dicek menggunakan aplikasi pengecekan nama, ditemukan satu nama dari pencari kan Hong Kong, Singapura, Belanda, Jerman. Nah, jadi broker-brokernya tentunya dari luar negeri. Tapi itu semua bohong semua. Tidak benar karena tidak ada uang yang mengalir untuk transaksi investasi, tidak ada. Kita sudah berdiskusi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman PPATK. Semua itu adalah bohong. Jadi semua menggunakan ponzi. Hasil penelusuran tim Realitas mendapatkan dari informasi salah satu korban yang tidak bisa kami sebutkan sumbernya, dan hasil penelusuran tersebut terdapat sejumlah akun yang untuk dibayarkan ataupun mendepositokan para member ini menggunakan USDT Coin, dan hasil penelusuran kami melalui Tronscan ini terdapat sejumlah transaksi yang diduga akun-akun ini merupakan milik dari Pantera ataupun ETG. Nah, dari temuan kami juga di sini ada sejumlah akun yang nominal walletnya ini cukup fantastis, nilainya mencapai jutaan dolar Amerika. Praktik gelap robot trading di Indonesia juga mulai dilirik oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. PPATK mencium aroma indikasi praktik pencucian uang dalam bisnis robot trading. Tidak tanggung-tanggung, tercatat ada transaksi mencurigakan senilai 35 triliun 700 miliar rupiah dari kegiatan robot trading. Ditengarai, bisnis robot trading kerap menggunakan perusahaan cangkang
demi mengaburkan jejaknya untuk pencucian uang. Sedikitnya ada 433 rekening terkait robot trading telah dibekukan oleh PPATK. Ya, kita melihat memang beberapa fase itu kita mendeteksi adanya sindikasi ya. Jadi bukan satu kegiatan yang sifatnya parsial ya. Jadi ada konektivitas antara satu dengan lainnya ya, karena beberapa transaksi mengarah kepada satu titik yang sama. Tapi ada memang yang transaksinya itu parsial sendiri-sendiri. Ya, jadi ada kegiatan investasi ini sendiri, dia berdiri sendiri, tapi ada ini merupakan satu jaringan yang kemudian terkait dengan satu mastermind yang sama. Beragam modus terus dilancarkan para pelaku penipuan berkedok investasi. Gayung bersambut, iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat menjadi mimpi yang memabukkan bagi sebagian masyarakat. Publik perlu mawas, mengontrol diri untuk tidak terpancing mimpi-mimpi instan menjadi kaya raya mendadak bak sultan di media sosial. Di lain sisi, para pemangku kebijakan di negeri ini juga harus lebih mumpuni membaca kemajuan teknologi digital hingga sanggup menutup celah permainan kotor bermuka investasi. Metro TV